maafkan aku. Jamali, kau saja yang menjatuhkan jenazah Brahma ke laut. Aku tidak sanggup. Selamat tinggal, Brahma. Aku tidak menduga sama sekali bahwa laut ini akan menjadi kuburan Brahma. Kau harus mempertanggungjawabkan kematian Brahma. Lasmini, dia sedang mengemban tugas sebagai utusan Raja Majapahit yang membawa surat dari Sultan Malaka untuk Prabu Wikramawardhana. Iya. Hei, apa yang kalian ceburkan ke laut? Brahma. Brahma. Brahma, kau masih hidup, Brahma? Tadi aku sudah mati, dibunuh oleh Lasmini. Tapi karena Lasmini menangis, menyesal, maka aku hidup lagi. Brahma, kau memang orang yang paling sakti. Sekarang aku baru sadar, kau memiliki ilmu malih rupa yang bisa merubah dirimu menjadi banyak. Jadi aku yakin, Brahma, yang dibunuh oleh Lasmini adalah Brahma tiruan. Tapi kenapa kau menangis, Lasmini? Tidak, aku tidak menangis. Buat apa menangis? Oh, barusan kau tergesa-gesa menghapus air matamu dengan ujung lengan baju. Tidak. Bagimu lebih baik aku mati, bukan? Tapi kenapa kau menangis melihat aku mati? Tidak, aku tidak menangis. Tidak. Lasmini sangat malu. Dia lari ke dalam kamar dan mengunci diri. Aku tahu benar, Lasmini memang menangis. Dia nampak sangat menyesal setelah membunuh kamu, Brahma. Biarlah. Perjalanan Brahma, Jamali, dan Lasmini yang naik kapal layar besar dari Malaka ke Majapahit tidak mengalami hambatan apapun, sehingga dengan lancar sampai di Majapahit dengan selamat. Nah, Jamali, Lasmini, kita sudah sampai di Majapahit. Aku akan terus ke istana, menghadap kepada Prabu Wikramawardhana untuk memberikan laporan, dan juga menyampaikan surat dari Sultan Malaka kepada Prabu Wikramawardhana. Apakah kalian akan ikut aku ke istana? Kurasa tidak, Brahma. Aku akan menengok rumahku di kampung. Aku rindu sekali setelah sekian lama pergi jauh. Dan kau, Lasmini? Ke Padepokan. Oh, nah, selamat jalan. Iya, selamat tinggal, Brahma. Selamat tinggal, Lasmini. Lasmini, balaslah salam Brahma. Kan sudah selamat tinggal. Ya sudah, harus apa lagi? Kak Hanum, di sini Rai Mantili. Lihat Kak Hanum, siapa ini yang datang? Hei, Raden Samba. Apa kabar, Kanda Dewi Harnum? Baik-baik saja. Dan kau sendiri? Ya, baik-baik saja. Samba ini mau minta izin Kak Hanum. Minta izin apa, Raden? Izin pengangkutan getah damar, Kanda Dewi. Kau ini, Raden Samba, sudah jadi pejabat keraton di kerajaan Sanggam, masih saja menumpuk kekayaan dengan berdagang terus. Istri saya yang tidak bisa diam, Kanda Dewi. Dia tidak betah menganggur, inginnya sibuk terus. Ya, terpaksalah saya harus minta izin Raja Madangkara untuk bisa mengangkut getah damar dari sini ke Sanggam. Sudah menghubungi Pati Gotawa? Sudah, dan beliau tidak keberatan. Kalau begitu, tidak ada masalah, bukan? Benar sekali, Kanda Dewi. Kapan Tuanku Brahma datang? Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Sebab menurut perhitungan waktu, memang demikian. Tuanku Brahma masih tetap kuat, tidak mengenal lelah dalam mendarma baktikan hidupnya bagi kemanusiaan. Iya. Oh, itu dia Kakang Brahma datang. Iya, suara Raja Wali sudah terdengar. Wah, pasti Kakang Brahma sebentar lagi muncul. Jadi Sultan Malaka mau juga membatalkan tuntutannya atas Palembang, Tuanku Kakang Brahma. Benar, Patih Gotawa. Syukurlah. Dengan demikian baik Majapahit maupun Kerajaan Malaka terhindar dari suatu peperangan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Kalau kita lihat, ditariknya tuntutan atas Palembang itu menguntungkan Majapahit.
Sebab Majapahit sedang babak belur sehabis menyelesaikan perang saudara. Sehingga Majapahit punya kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Iya, benar Tuanku Kakang Brahma. Sebab kalau saja Sultan Malaka tetap melaksanakan tuntutannya, bagi Majapahit sungguh merupakan beban yang paling berat. Baru saja selesai perang, harus perang lagi. Iya, namun adalah sebuah dilema yang satu jalur, yaitu bahwa sebenarnya lah yang tidak diinginkan oleh Sultan Malaka sama seperti yang tidak diinginkan pula oleh Raja Majapahit, yaitu sama-sama tidak mau perang. Iya. Malaka tidak mau perang karena belum siap, dan Majapahit tidak mau perang sebab baru saja perang saudara. Jadi di sini terjadi titik temu, meskipun dalam kepentingan yang berbeda. Dan rupanya titik temu inilah yang berhasil dimanfaatkan oleh Kakang untuk meluluhkan hati Sultan Malaka. Benar Patikutawa. Sebab aku terus terang merasa sayang kalau pembangunan yang sedang gencar dilaksanakan di Kerajaan Malaka menjadi rusak, atau bahkan terhenti sama sekali diakibatkan oleh perang. Ya Kakang, godaan ambisi meluaskan wilayah kekuasaan inilah yang sebenarnya merupakan hantu, setan penggoda kemakmuran bangsa. Mengurus diri sendiri di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat saja susahnya bukan main. Untuk apa menambah beban pikiran dengan ingin menyerbu kerajaan lain untuk meluaskan wilayah? Begitu bukan? Betul Kakang. Nah, itu semua sebagai cermin bagi kita, di mana kita harus lebih giat lagi menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan mana saja yang ada di kolong jagat. Terutama harus memelihara hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan yang terdapat di sekeliling kita. Berikan pengertian kepada mereka bahwa kita sama sekali tidak punya keinginan untuk menyerang mereka, memperluas wilayah kekuasaan. Kita sama sekali tidak punya ambisi untuk meluaskan wilayah. Baik, Tuanku Kakang Brahma. Oh iya, aku dengar ada Raden Samba yang datang berkunjung dari Kerajaan Sanggam. Benar Kakang. Kemana dia sekarang? Sedang berada di toko Merik. Nanti sore suruh dia datang menghadap kepadaku. Daulat Tuanku Kakang Brahma. Tuanku Raja Agung Madangkara. Hai, kemarilah Raden Samba. Daulat Tuanku. Nah, aku dengar dari Mantili, maksud kunjunganmu ke sini untuk minta perizinan bagi usaha perdaganganmu. Benar Tuanku Kakang Brahma. Saya mohon izin untuk dapat membeli semua hasil para petani Getah Damar. Raden Samba, apakah kehendakmu itu tidak bisa dibatalkan? Dibatalkan? Maksud Tuanku? Aku rasa tanpa harus memperoleh izin dari aku atau dari Temenggung Aji Santa yang mengurus perdagangan, kau bisa saja melakukan perdagangan Getah Damar, bukan? Maksud saya begini, Tuanku Kakang Brahma. Bila saya memegang surat izin khusus dari Tuanku Kakang Brahma, maka saya tidak akan merasa khawatir akan didesak oleh para pedagang lainnya. Raden Samba, persaingan dalam dunia dagang suatu hal yang biasa, bukan? Benar Tuanku, benar. Akan tetapi sekarang ini, hasil Getah Damar di wilayah Kerajaan Madangkara dikuasai oleh 2 perusahaan dagang raksasa. Sedangkan para pedagang lainnya hanya kebagian sisa. Nah, bila saya tidak memiliki izin khusus dari Tuanku, maka saya pun akan bernasib sama dengan pedagang lainnya. Tidak bisa membeli dalam jumlah besar, melainkan hanya jumlah kecil saja, Tuanku. Jadi kau ingin menjadi pemborong yang paling besar yang menguasai perdagangan Getah Damar? Bukan begitu Tuanku. Maksud saya hanya ingin kemudahan. Sebab dengan jaminan nama Tuanku maka semuanya akan beres. Tidak Raden Samba, aku tidak akan memberikan izin khusus untuk hal-hal yang bersifat monopoli. Tuanku, saya tidak bermaksud untuk melakukan perdagangan monopoli, Tuanku. Saya hanya berkehendak mendapatkan kemudahan. Iya, memang siapapun juga ingin selalu mudah. Kau dan juga aku. Kalau bisa di dalam hidup ini, selalu memperoleh apa yang kita inginkan dengan mudah. Tapi hal itu amat mustahil. Sekalipun kita bisa melakukan makan dengan mudah,
yaitu menyuap nasi ke mulut. Tapi untuk mendapatkan nasi yang akan kita makan itu tidak mudah, Raden Samba. Kita harus mencangkul tanah, lalu mengolahnya, kemudian mencari bibit padi dan sebagainya, sampai di atas piring menjadi nasi. Ya tuanku. Atau pula kita bukan petani. Untuk bisa makan nasi harus punya uang. Untuk punya uang, kita harus bekerja. Begitulah seterusnya. Jadi apapun tidak ada yang mudah. Ya, betul tuanku. Nah, sekarang kalau kau mendapat izin khusus dari aku, maka dengan mudah kau akan bisa membeli seluruh penghasilan getah damar. Lalu pedagang kecil yang lain jadi mati. Sebab jatah mereka kau ambil. Nah, aku telah memberikan kemudahan kepadamu sambil membunuh orang lain. Apakah itu suatu perbuatan seorang raja yang terpuji? Iya, tuanku. Kehidupan pedagang kecil menjadi mati, tuanku. Kau seorang pejabat tinggi kerajaan Sanggam. Uangmu tentu sangat banyak. Sehingga kau akan sanggup menjadi pedagang yang besar karena memiliki modal yang kuat. Aku yakin. Sebenarnya kau dan istrimu tidak berambisi untuk menumpuk kekayaan secara berlebih-lebihan. Lantas hanya karena ingin menyalurkan kegemaran istrimu yang gemar berniaga, kau sampai hati membunuh kehidupan para pedagang kecil? Nah, akan dikemanakan jiwa kependekaranmu? Aku tidak percaya jiwa pendekar di dalam dirimu sudah tidak ada, Raden Samba. Tuanku, Kakang Brahma, saya mohon ampun. Hati saya kini terbuka. Alangkah keliru apa yang saya inginkan selama ini. Bahwa ingin mendapatkan kemudahan tidak harus selalu membunuh mata pencaharian orang lain, melainkan harus dicapai dengan kerja keras. Ya, syukurlah kau sudah dapat mengerti. Daulat tuanku Kakang Brahma. Apakah Prabu Wikramawardhana tidak menyatakan keheranannya, Kanda? Maksudmu? Bukankah Kanda mengatakan kepada beliau bahwa sahabat Kanda yang bernama Taji Malela yang pergi ke Malaka, padahal kenyataannya Kanda sendiri? Ya, kalau ingat itu sebenarnya aku jadi malu. Malu? Aku katakan kepada Prabu Wikramawardhana bahwa Taji Malela seorang pendekar yang mempunyai watak yang unik. Kalau menolong orang tidak mau secara langsung, melainkan melalui perantara orang ketiga. Seperti dalam masalah pergi ke Malaka, dia tidak mau bertemu dengan Prabu Wikramawardhana secara langsung, tapi melalui perantara, yaitu aku. Oh, begitu. Ya, jadinya seperti anak kecil saja. Tidak apa. Bukankah itu semua demi kebaikan? Iya, betul. Jadi Kakang Brahma tidak memberikan izin khusus kepada Samba mengenai perdagangan getah damar itu? Betul, Mantili. Kakang Brahma memberi izin dagang kepada Samba, tapi izin umum. Dan keberatan untuk memberikan izin khusus. Apakah Samba tidak kecewa? Sebaliknya, dia bahkan menjadi sadar bahwa melakukan perdagangan dengan mengandalkan hubungan baik dengan raja. Iya, saya juga sependapat. Tapi aku yang agak tidak enak terhadap Kakang Brahma. Soalnya tanpa berunding dulu dengan Kakang Brahma, aku langsung saja memberikan persetujuan kepada Samba. Iya. Seharusnya aku menunggu Kakang Brahma dulu. Tapi Kakang Brahma tidak marah, bukan? Tidak. Aku hanya diberi nasihat. Kakang menyatakan tidak keberatan kepada Samba. Bisa dimengerti. Sebab Kakang tidak sampai hati kalau menolak permintaan seorang sahabat. Itulah kelemahanku. Seharusnya aku bisa membedakan mana hubungan teman dan kapan hubungan dagang. Sebab di dalam hukum dagang tidak mengenal istilah teman. Uang adalah uang. Iya, seharusnya memang begitu. Lihat, Jamali.
Di depan sana ada pintu gerbang tapal batas. Itulah tapal batas kerajaan Madangkara, Lasmini. Sebuah kerajaan yang indah. Alamnya amat permai. Apakah kita akan langsung saja menuju ke keraton, menghadap kepada Tuanku Brahma? Jangan dulu. Nanti tidak bebas. Maksudmu? Kalau sudah sampai di keraton, pasti tidak akan bisa keluar dengan bebas. Kalaupun bisa keluar, pasti akan diantar oleh saudara-saudara Brahma. Jadi lebih baik kita jalan-jalan sendiri dulu, melihat keadaan ibu kota. Setelah puas, baru menghadap ke keraton. Iya, baiklah. Ayo, kita berpacu. Boleh juga ibu kota kerajaan Madangkara ini. Tidak terlalu besar dan terlalu bising. Tapi suasana enak, serba teratur dan rapi. Menurutku, ibu kota ini amat istimewa. Sebab ditata dengan cermat. Pengaturan bangunan-bangunan besar, rumah-rumah penduduk, terencana dengan apik. Juga jalan-jalan tidak berbelit-belit, namun berdaya guna dan terawat dengan baik. Cocok dengan rajanya, Brahma Kumbara, rapi dan teliti. Iya, keadaan negara adalah lambang raja. Kalau keadaan sebuah kerajaan semraut, maka rajanya pasti juga tidak bisa berbuat rapi. Tetapi sebaliknya, kalau keadaan sebuah kerajaan rapi dan teratur, maka rajanya pasti seorang yang gemar keindahan. Iya. Ayo, kita istirahat, cari penginapan. Jangan di jalan ini, ramai. Kita cari penginapan yang letaknya di jalan yang tidak terlalu ramai. Nah, Lasmini, penginapan ini enak, bersih, terutama letaknya di daerah yang tenang. Nanti malam aku ingin jalan-jalan. Ingin tahu suasana ibu kota kerajaan Madangkara ini di waktu malam. Iya, boleh. Kau juga ikut jalan-jalan, bukan? Iya, kesempatan ini tidak akan aku sia-siakan. Seumur hidupku baru kali inilah aku menginjakkan kaki di bumi Madangkara. Udara malam ini terasa segar, Lasmini. Kerajaan Madangkara ini sebuah kerajaan yang lengkap. Hah? Lengkap bagaimana, Lasmini? Alamnya indah, kerajaannya bersih dan rapi, tata kehidupan rakyatnya amat baik. Nampak sekali kehidupan rakyatnya terjamin. Cukup sandang, cukup pangan, berikut papan. Iya ya. Hei, di sana ada apa ya? Hah? Bagaimana, Lasmini? Aku lihat di rumah yang sana itu, dari tadi berdatangan anak-anak muda. Apakah rumah itu rumah pertemuan? Mungkin. Dengar Jamali, di rumah itu terjadi perkelahian. Hah? Iya ya. Ada yang bertarung? Pasti sedang ada adu tanding. Ayo, kita lihat. Jangan, Lasmini. Jangan melibatkan diri pada perkara yang berbahaya. Ingat, ini kerajaan Madangkara. Jangan sembarangan bertingkah di sini. Aku hanya ingin menonton. Biarpun mereka sedang saling bunuh-bunuhan, aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya ingin menonton orang berkelahi. Oh, sedang latihan. Aku kira ada adu tanding. Iya, di tengah arena, dua orang pemuda sedang bertarung. Anak muda yang lainnya duduk berlingkar, memperhatikan kedua temannya yang sedang latihan bertarung itu. Lasmini, yang berpakaian biru muda, pria sudah tua, yang duduk bersila di pojok ruangan itu, pasti dia guru. Iya. Wah, boleh juga kedua anak muda itu. Gerakannya cepat dan ganas, tapi masih kurang matang. Belum sempurna betul di dalam menserasikan gerak dan napas, sehingga jurus-jurusnya kurang pas. Iya, benar. Cukup. Latihan kalian berdua sudah cukup. Kenapa, Guru? Baru saja 50 jurus. Biasanya kami berlatih 300 jurus, Guru. Cukup dulu, Daka. Cukup. Sebab kau masih harus melatih gerak dan napas agar gerakanmu menjadi sempurna. Bukan begitu, Nala? Guru itu berkata sangat keras, dan pertanyaannya seperti ditujukan kepadaku. Mungkin juga bukan. Sudah diam saja. Saya bertanya kepadamu, Nala. Gila. Guru itu berkata tanpa menoleh sedikit pun.
Dari tadi dia duduk bersila, berdiam diri. Sedangkan kita berada di atas genteng, tapi dia tahu kita ada di sini. Di atas genteng itu udara sangat dingin. Dan anginnya kencang. Nanti kalian masuk angin. Mari silahkan turun. Wah, guru berbicara dengan siapa ya? Waduh. Kita kedatangan 2 tamu, Udaka. Tamu, guru? Selamat datang di perguruan Meong Lukai. Nona Gagah dan Tuan yang perkasa. Maaf. Kami telah mengganggu. Tidak sama sekali. Kami tidak terganggu. Bahkan sebaliknya, kami merasa gembira mendapat kunjungan orang-orang gagah. Terutama Nona ini amat pandai dalam menilai permainan orang lain. Kami berdua orang bodoh. Kami cuma sekedar berkata kosong, tidak bermakna. Muridku yang hadir malam ini ada 20 orang. Dan semuanya tidak ada yang mengetahui kalau Anda berdua bertengger di atas genteng. Nah, apakah itu bodoh? Saya kira sebaliknya. Anda berdua memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bapak dapat mengetahui kami tanpa menoleh sedikit pun. Betapa tinggi ilmu indera ke-6 Bapak. Terlalu tinggi untuk dapat kami jangkau. Untuk itu, kami mohon maaf. Sebab kami akan segera mohon diri. Ayo Lasmini, segeralah minta diri kepada Bapak Guru yang budiman ini. Jamali, sebentar. Kenapa buru-buru sih? Bapak Guru sedang berlatih bersama para murid. Kita tidak boleh mengganggu. Sebentar saja. Kenapa sih? Benar kata Nona ini. Kenapa harus tergesa-gesa? Bukankah lebih baik kita lebih mempererat perkenalan kita dengan saling menukar pengalaman? Bapak Guru yang terhormat, kami hanya orang-orang bodoh. Tidak sepadanlah bila bertukar pengalaman dengan Bapak yang tentunya telah kenyang makan asam garam kehidupan dunia persilatan. Mungkin bagi saya ya. Namun bagi murid-murid saya, tentu akan sangat berguna sekali. Bukan begitu, Udaka? Iya, benar Guru. Jarang sekali saya mendapat kesempatan untuk berlatih dengan orang dari perguruan lain, Guru. Nah, Nona yang cantik, Udaka murid saya ini adalah murid yang ke-1. Dan Nona sudah melakukan penilaian terhadap dia. Yang kata Nona, Udaka ini masih belum bisa membuat terpadu antara napas dan gerak. Sehingga jurus-jurusnya kurang pas. Nah, silahkan Nona. Nona Lasmini, berikan pelajaran kepada Udaka murid saya ini. Agar dia bisa menambah pengalaman. Kau menghina aku, Pak Guru. Menghina? Kau sebagai seorang guru, pasti kau sudah bisa mengukur tingkat kepandaianku. Tapi kau merendahkan aku untuk dihadapkan dengan muridmu yang masih ingusan dan belum bisa apa-apa itu. Keparat. Kau menghina guruku. Sabar. Maksud teman saya ini, dia tidak bersedia berlatih bersama sebab teman saya ini belum seberapa. Jamali, kenapa terlalu merendahkan diri? Kita adalah tokoh-tokoh terkemuka rimba persilatan yang telah melalang jagat. Mereka ini bukan apa-apa bila dibandingkan dengan kita. Semuanya maju dengan gurunya sekaligus. Aku babat semuanya sekali gebrak. Berdebah. Sombong benar kau perempuan asing. Muridmu yang membanggakan itu cuma sekali lempar, terbang dan jatuh ambruk. Diam semua. Nona, saya tidak menduga sama sekali. Nona yang begitu cantik dan anggun ternyata berhati kejam. Murid saya Udaka itu masih terlalu muda, jiwanya cepat mendidih. Seharusnya Nona sebagai seorang tokoh yang berpengalaman bisa menahan diri. Tapi Nona bertindak melampaui batas. Saya harap Nona mau bertanggung jawab. Muridmu tidak mati, dia cuma pingsan. Tapi kalau kau tidak terima, kau boleh maju. Juga kalian, murid-murid semuanya, boleh maju sekaligus. Jangan menanam bibit permusuhan. Ini kita di Madangkara. Ingat, kita datang untuk bertamu ke... Kau cerewet Jamali. Kalau kau mau pergi, pergi. Biar aku sendiri yang akan bermain-main dengan perguruan ini. Ayo Pak Guru, majulah. Aku Lasmini ingin memberikan pelajaran kepada kamu. Baiklah, murid-muridku. Kalian tidak boleh ikut campur. Kalian hanya menjadi penonton. Dan urusi Udaka. Aku akan meladeni tamu kita yang pemarah itu. Kalah atau menang sudah biasa di dalam pertarungan. Dan kalau aku kalah, kalian tidak boleh bertindak apa-apa.
Biarkan Nona Lasmi dan Tuan Jamali berlalu dari sini dengan aman. Sekian. Nah, Nona Lasmini, silahkan maju. Kau yang maju. Bagus. Gerakanmu cepat. Sekarang tahan serangan kedua. Ayo, kita mulai dengan pertarungan yang sebenarnya. Nah, ini gambar goa pantai selatan bagian luar. Siapa yang membuat gambar ini, Kanda? Temenggung Aji Santa. Bagus sekali. Nampak seperti yang sebenarnya. Kok dia bisa menggambar goa pantai selatan dengan persis? Apakah dia pernah ke sana? Pernah, dengan aku. Oh ya? Sengaja aku beberapa bulan yang lalu mengajak Temenggung Aji Santa mengunjungi goa pantai selatan. Sebab dia seorang ahli gambar tata kota. Dan inilah hasilnya. Dia berhasil menggambarnya dengan amat persis. Iya. Rencanaku membuat pesanggeran itu di sini. Kau di dalam, Kakang? Itulah yang unik, Kutawa. Sebab dengan membuat pesanggerahan di dalam goa, alam lingkungan akan tetap terjaga keasliannya. Karena kalau membuatnya di luar, mau tidak mau kita harus merusak alam lingkungan di sekitar goa itu. Tapi kalau di dalam, kita tidak bisa menikmati pemandangan, Kanda. Kenapa tidak? Kalau kita ingin menikmati keindahan alam, keluar saja dari dalam goa. Beres, bukan? Tapi kurang seret, Kakang Brahma. Loh, kok kurang seret? Sambil tidur-tiduran di balai, atau duduk-duduk sambil ngobrol di teras pesanggerahan, melihat ke alam sekeliling, kan lebih syahdu. Untuk bisa seperti itu, bisa saja diperbuat tanpa merusak alam lingkungan. Yaitu caranya membuat rumah-rumahan kecil yang dibuat di atas pohon yang tinggi dan besar. Ya, saya setuju. Kita membuat semacam dangau. Itu akan lebih baik daripada membuat pesanggerahan yang resmi, besar dan bagus, serta megah. Dan akan tetap dapat menyatu dengan alam. Ya, aku setuju dengan rencana seperti itu. Saya juga setuju. Oh ya? Tapi kalau membuat pesanggerahan di dalam goa, apakah lahannya mencukupi? Membuat pesanggerahan di alam terbuka dengan di sebuah ruangan tertutup. Tentu saja berbeda cara pembuatannya, Mantili. Baik bentuk maupun ukurannya akan lain. Iya. Daulat Tuanku Baginda Sri Maharaja yang Agung. Pengawal. Oh, pengawal. Seorang tamu dari Majapahit mohon menghadap. Dari Majapahit. Persilahkan menghadap. Daulat Gusti Permaisuri. Salam sejahtera Tuanku Brahma Kumbara. Jamali. Salam sejahtera pula Gusti Permaisuri. Tuanku Patih Gotawa bersama Gusti Dewi Mantili. Selamat datang di Madangkara, Jamali. Aku gembira kau sudi mengunjungi kami di sini. Namun melihat wajahmu yang muram, nampak jelas kau sedang gelisah. Nah, lekaslah katakan. Ada apa kiranya berita yang kau bawa dari Majapahit? Ampun Tuanku. Saya adalah tamu yang benar-benar tidak tahu diri. Kenapa kau berkata begitu, Jamali? Saya datang tidak sendirian, tapi berdua dengan Lasmini. Lasmini? Iya. Kami berdua begitu datang di ibu kota Madangkara ini, langsung membuat keributan. Apa? Kalian membuat keributan di sini? Di Madangkara? Sabar, Mantili. Biarkan Jamali menjelaskan perkaranya. Iya. Kami bentrok dengan murid-murid perguruan Daruka. Perguruan Daruka? Iya. Saya tidak tahu nama perguruan itu yang sebenarnya. Tapi gurunya bernama Daruka. Tempatnya di mana? Di Simpang 3, dekat penginapan Yanuma. Itu perguruan Tapak Saketi, milik Panglima Ringkin. Hah? Panglima Angkatan Perang Kerajaan Madangkara ini? Benar, Jamali. Panglima Ringkin rajin sekali membimbing para pemuda untuk dilatih dalam berbagai ilmu kadikjayaan. Dia menamakan perguruannya Perguruan Tapak Saketi. Celaka. Sungguh kami tidak tahu. Mana sekarang Lasmini? Masih di sana, sedang berkelahi dengan guru Daruka. Bercepat. Perempuan itu memang perempuan iblis. Aku bunuh dia. Sabar, Mantili. Aku ingin dengar dulu bagaimana duduk perkaranya sampai Jamali dan Lasmini bentrok dengan perguruan Tapak Saketi. Sebab yang kita tahu, perguruan Tapak Saketi anggotanya baik-baik, tidak pernah membuat keributan. Iya, Panglima Ringkin sangat disiplin, mengawasi setiap anggota perguruan Tapak Saketi dengan peraturan yang keras.
sedikit saja berbuat salah dipecat. Jadi aku yakin, pasti Lasmini yang membuat gara-gara. Nah, Jamali, cepat kau bicara. Baik, begini ceritanya. Begitulah ceritanya, tuanku. Lasmini telah menginjak-injak kepala kita. Dia berani berbuat congkak di sarang macan. Tapi Lasmini tidak tahu kalau perguruan itu milik Panglima Ringkin. Meskipun begitu, tidak selayaknya Lasmini membuat keributan di wilayah kita. Tapi, menurut penuturan Jamali, sebenarnya Lasmini tidak berniat mencari keributan. Cuma ingin menonton latihan. Iya, benar. Lasmini sama sekali tidak berniat mencari gara-gara. Hanya karena sifat yang suka ingin tahulah, maka menyeretnya ke dalam hal-hal yang bersifat merugikan pihak lain. Tapi semuanya sudah terjadi. Jadi Lasmini harus dihukum. Kakang Brahma, izinkan saya menangkap Lasmini. Rai Mantili, Rai tidak berhak. Sebab yang lebih berhak adalah Panglima Ringkin. Panglima Ringkin sedang keluar kota. Latihan perang. Para pengajar yang memberikan di perguruan Tapak Saketi ada 4 orang. Kakang Brahma, Kakang Patikutawa, Panglima Ringkin dan saya. Nah, saya berhak menangkap orang yang berani mengusik ketenangan perguruan itu. Bila demikian, sebaiknya kita semua pergi ke sana. Bagaimana Kakang Brahma? Cukup Rai Mantili dan Rai Patikutawa yang pergi. Biar aku menunggu di sini. Baik, Kakang. Baik, Kakang. Jamali, kau diam di sini bersama aku. Baik, tuanku. Lihat Mantili, mereka sedang bertarung di halaman perguruan itu. Rupanya Daruka yang meladeni Lasmini. Daruka terdesak. Cepat. Aku bunuh si Lasmini. Sabar, Mantili. Tuh, murid-murid perguruan Tapak Saketi berkeliling menonton pertarungan. Ayo, kita dekati mereka. Baik. Gusti Dewi Mantili dan tuanku Patikutawa. Jangan ribut. Hah? Sudah lama mereka bertarung. Lama sekali, Gusti. Tadi bertarung di dalam ruangan. Sekarang sudah bergerak keluar, Gusti. Sudahkah? Apakah ia sudah mengeluarkan semua ilmu simpanannya? Sudah, Tuanku Patih. Bahkan Guru Daruka sudah mengeluarkan aji Tapak Saketi. Tapi pertempuran itu memang luar biasa. Dia merontokkan aji Tapak Saketi. Gurumu si Daruka belum sempurna menguasai aji Tapak Saketi. Tahu? Tentu saja dia tidak akan bisa mengalahkan Lasmini. Iya, Gusti Dewi Mantili. Cukup! Berhenti! Tuanku Patikutawa itu. Mundur semua! Cepat! Biarkan perempuan itu. Mantili. Perempuan iblis. Apa maksudmu membuat keributan di sini? Bentrok dengan sebuah perguruan. Bagi para pendekar pengembara adalah hal yang biasa, bukan? Berdebah. Kau memang perempuan laknat. Kau aku tangkap Lasmini? Loh, kenapa aku ditangkap? Aku cuma bertukar pengalaman dengan cara bertarung. Apa salahnya? Kalau mau bertukar pengalaman dengan aku, baik. Mentang-mentang kau punya ilmu sihir, majulah kau Lasmini, dan kau boleh keluarkan ilmu setan atau ajian sirep Megananda. Hiya! Hah? Pedang setan? Pedang setan? Mantili, jangan pergunakan pedang setan. Setan apa? Pedang setan? Lasmini, aku Mantili adalah si pedang setan. Inilah pedangku. Dulu aku roboh oleh ajian sirep Megananda karena tidak sempat menghunus pedang setan. Tapi sekarang, kau boleh coba semua ilmu setan yang kau miliki. Diadu dengan pedang setan ini. Bau busuk. Bau mayat. Pedang itu mengepulkan asap. Dan asapnya bau busuk. Ilmu setan melawan pedang setan. Aku sudah tidak berdaya. Perempuan setan tumbang oleh pedang setan. Pedang setan keparat. Aku mual. Aku mabuk. Kepala aku pusing sekali. Lasmini, kau sudah berada di hadapanku. Dan aku harap kau tidak berbuat yang bisa merugikan dirimu sendiri. Iya, Tuanku Brahma. Kami akan memeriksa kamu. Dinda Harnum, Iya.
Silahkan memimpin pemeriksaan. Baik, Kanda. Lasmini, perbuatanmu selama ini sangat merugikan kami. Sehingga kami terlunta-lunta sampai ke negeri seberang. Lalu kau sadar, bahkan ikut dengan Kanda Brahma pulang ke Majapahit. Lalu sekarang kau datang ke Madangkara membuat kerusuhan. Apakah kau tidak sadar bahwa perbuatanmu itu dapat mencelakakan dirimu sendiri? Maksud kedatangan saya ke sini tidak bermaksud jahat. Saya hanya mengantarkan Jamali. Kerajaan Madangkara membuka pintunya lebar-lebar, mempersilahkan siapa saja yang ingin datang berkunjung ke sini. Tapi asal dengan itikat yang baik dan tidak mengganggu ketentraman masyarakat. Jamali ingin mengabdi kepada Tuanku Brahma. Saya yang sedang mengembara ingin tahu keadaan kerajaan Madangkara. Lalu minta kepada Jamali agar saya boleh ikut serta. Jamali tidak keberatan? Begitulah pasalnya, Gusti Permaisuri. Apapun alasanmu, yang jelas kenyataannya kau telah membuat keributan. Nah, bagaimana bicaramu dengan perkara itu? Saya akui, saya salah. Tapi percayalah, saya tidak bermaksud jahat. Sebab untuk apa saya berbuat jahat di kandang macan? Karena dengan mudah Tuanku Brahma akan bisa meringkus saya. Dan buktinya, digempur oleh pedang setan. Saya pun tidak berdaya. Untuk percaya kepada seorang tokoh persilatan yang mempunyai watak angin-anginan seperti kamu, agak sulit. Sebab jiwamu masih labil. Nah, Kanda Brahma, dari saya cukup sekian. Sekarang saya kembalikan lagi kepada Kanda Brahma. Baik, Dinda Harnum. Lasmini, dari tutur katamu menampakkan siapa dirimu yang sebenarnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Dinda Harnum. Jiwamu masih labil. Kau memang memiliki ilmu kadikjayaan yang tinggi, tapi jiwamu belum mapan. Dalam arti kata, kau belum memiliki dasar pendirian yang kokoh. Memang, agak sulit bagi kami untuk dapat menebak dasar nuranimu. Namun, itu bukan berarti kami menolak kehadiranmu di sini. Kami tetap akan membuka pintu bagi kamu. Dan kami tidak akan bertanya kepadamu berapa lama kau akan berada di Madangkara dan kapan akan pergi meninggalkan Madangkara. Sebab pertanyaan seperti itu tidak ada faedahnya untukmu. Aku tidak setuju dia ada di Madangkara. Bagaimana, Mantili? Lasmini harus diusir. Keluar dari Madangkara. Kalau ada dia, bisa kacau semuanya. Aku tidak mengerti. Kenapa kau benci kepadaku? Kau racun. Pembuat malapetaka. Tukang bikin onar. Kapan aku menimbulkan bencana dan malapetaka? Kapan? Kapan aku bikin onar? Kalau aku bermusuhan dengan Tuanku Brahma, itu dahulu. Karena aku dendam. Tunanganku terbunuh. Tapi semua itu sudah aku lupakan. Aku memang telah berbuat salah. Tapi apakah orang itu akan salah selamanya? Jangan banyak dalih. Kau memang pintar bicara. Ayo keluar. Kita bertarung sampai mati. Supaya jujur, aku tidak akan mempergunakan pedang setan. Rai Mantili. Kita sedang dalam persidangan, bukan dalam arena pertarungan. Sabar, Rai. Duduklah dengan tenang. Maaf, Kanda Dewi Harnum. Saya tidak bisa menyukai Lasmini. Duduklah, Mantili. Jangan berdiri berkaca pinggang begitu. Biarlah Kakang Brahma yang memimpin sidang ini. Iya, baiklah. Nah, Lasmini. Sikap Mantili dengan jelas menunjukkan bahwa dia sangat tidak suka kepadamu. Lalu bagaimana bicaramu? Terus terang, saya kagum kepada para pemimpin kerajaan Madangkara ini. Tuanku Brahma telah bersikap arif dan bijaksana kepada saya. Begitu pula Gusti Permaisuri Dewi Harnum dan Paduka Patih Gotawa. Tapi juga saya kagum kepada Mantili yang memiliki watak belak-belakan. Terus terang, dengan terbuka mengatakan apa adanya. Suka dikatakan suka, benci dikatakan benci. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Sikapnya bukan sikap yang palsu, tapi sebuah sikap yang menunjukkan kejujuran hatinya. Untuk itu, saya akan mohon diri. Mohon diri? Pengalaman sekejap di kerajaan Madangkara ini membuat kesan tersendiri bagi saya. Dan itu akan merupakan kenang-kenangan bagi saya yang mungkin akan sulit saya lupakan. Saya orang Majapahit. Saya dibesarkan di sebuah kerajaan yang besar dan megah. Dan kerajaan Madangkara ini, kerajaan yang kecil. Hanya setengahnya Majapahit. Tapi setelah saya menyaksikan sendiri, saya dapat merasakan bahwa para pimpinan tertinggi kerajaan Madangkara ini telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga kerajaan yang kecil ini menjadi sebuah negara yang cemerlang dan nilainya tidak di bawah Majapahit.
Itulah kenyataan yang saya dapati di sini. Sekali lagi, saya kagum. Daulat Tuanku Sri Baginda Maharaja Brahma Kumbara. Saya Lasmini menghaturkan sembah untuk kembali ke Majapahit. Kanda Brahma, saya tidak mengira kalau Lasmini dapat berbicara dengan untaian kata dan rangkaian kalimat yang berisi. Seakan-akan dia memiliki bakat sebagai seorang negarawan yang patut diketengahkan. Iya, mungkin dia mendapatkannya itu ketika mendampingi Sultan Malaka. Tapi yang jelas, Lasmini sebenarnya seorang perempuan yang baik. Hanya karena wataknya yang angin-anginan itulah yang membuatnya tidak bisa menentukan landasan hidup yang kokoh. Dia merupakan perlambang dari seorang perempuan muda yang sedang mencari siapa dirinya. Dia sebenarnya membutuhkan seorang guru. Bukan guru ilmu kadikjayaan, tapi guru yang bisa membuka tabir rahasia jiwa. Ya. Sudahlah Jamali, kita sudah berada di tapal batas kota. Kau tidak usah mengantarkan aku terus. Aku bisa pulang sendiri ke Majapahit. Baiklah, selamat jalan Lasmini. Iya, kau telah menentukan pilihan yang tepat. Di Madangkara, kau akan mendapatkan apa yang kau cita-citakan. Mengabdilah dengan setulus hati kepada Tuanku Brahma. Sebab dialah orangnya yang akan membuatmu menjadi seorang manusia yang sejati. Lasmini, seharusnya kau juga menjadi murid Tuanku Brahma, supaya sepak terjangmu dapat terkendali. Aku ingin Jamali, tapi adiknya, Mantili, dia benci kepadaku. Aku tidak mau bermusuhan dengan Mantili. Dia adik kandung kesayangan Tuanku Brahma. Ada apa? Mantili. Hah? Mantili? Mana? Di atas pucuk pohon kiara yang paling tinggi itu, di belakang kita. Mau apa dia? Mantili, turunlah, kemarilah. Hebat kau Lasmini. Indra keenam kau sangat peka. Bisa tahu kepadaku yang bertengger di puncak pohon kiara. Kau memperhatikan aku dari tadi. Apakah kau mau membunuh aku? Tidak. Hei, kenapa kau mengulurkan tangan? Kenapa kau mengajak aku berjabat tangan? Apa maksudmu? Aku terlalu kasar kepadamu. Apakah ini sebagai suatu tanda persahabatan? Kau bilang aku berwatak jujur, terus terang, belak-belakan. Nah, kau sebenarnya perempuan yang baik. Aku benci kepadamu karena kau pernah membuatku sakit hati. Tapi semua itu sudah berlalu. Aku sudah melupakannya. Aku terima uluran tanganmu. Terima kasih. Tapi itu bukan berarti kau boleh bermukim di Madangkara. Iya, aku mengerti. Dan itu akan aku buktikan. Bagus. Selamat jalan Lasmini. Selamat tinggal Mantili. Selamat tinggal Jamali. Selamat jalan Lasmini. Lasmini menjadi terharu menerima uluran tangan Mantili. Dan kedua tangan wanita muda yang sama-sama memiliki watak yang keras itu pun berjabatan dengan erat. Maka pulanglah Lasmini ke Majapahit dengan hati yang lega. Semua beban yang menghimpit batinnya telah sirna. Meskipun kunjungannya ke Madangkara hanya sekejap, namun dia telah mendapatkan banyak sekali. Dan itu akan berguna bagi masa depannya. Dan kini Lasmini akan mengarungi perjalanan hidupnya dengan hati yang lapang. Nah, pendengar yang budiman, kami cukupkan dulu kisah Satria Madangkara ini sampai di sini. Dan marilah kita ikuti kisah Saur Sepuh selanjutnya, yaitu dalam kisah yang berjudul Darah Putra Sanggam, yang akan mengisahkan sepak terjang seorang kesatria dari kerajaan Sanggam, yaitu
Raden Samba Girindawangsa. Yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.